Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan merupakan keberkahan bagi kita karena kita bisa mengingat kembali apa yang menjadi ajaran luhur dari Guru Agung Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, rasanya sudah cukup lama saya tidak hadir di Wihara Ratanagraha Grandville ini karena berbagai alasan yang saya sampaikan sehingga saya belum dapat hadir secara kontinu. Tetapi ibu bapak sekalian, ada hal yang penting sekali untuk kita ingat sehubungan dengan kita punya keyakinan kepada ajaran Sang Buddha. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang di antara kita satu dengan yang lainnya, salah satu topik pembicaraan adalah soal agama. Tidak hanya dengan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, itu juga menjadi satu topik bahasan. Biasanya umat Buddha ini yang paling silent, paling banyak diam. Ketika yang lain menyampaikan tentang apa yang diyakini adalah yang terbaik, biasanya umat Buddha paling silent. Kenapa paling silent? Yang pertama karena tidak tahu. Yang kedua karena benar-benar sudah tahu. Tidak ada gunalah sebuah perdebatan. Tapi jarang. Opsi yang sering muncul adalah mau membantah, mau mendebat, tetapi tidak punya bahan. Akhirnya diem. Seringkali jadi objek sasaran. Di sini ibu bapak di pagi ini perlu kita tegakkan kembali. Kita punya keyakinan. Memang setiap orang punya keyakinan masing-masing. Dan mereka juga mempunyai keyakinan bahwa apa yang diyakini adalah terbaik bagi mereka. Tetapi kita sebagai umat Buddha harus punya satu prinsip. Kenapa kita memeluk agama Buddha? Kenapa kita mengikuti ajaran Sang Buddha? Ini yang harus kita ketahui. Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma karena kasih sayang beliau kepada semua makhluk. Beliau mengajarkan Dhamma itu karena karuna. Karuna itu belas kasihan. Karena belas kasihan beliau kepada makhluk dunia, maka beliau mengajarkan Dhamma supaya makhluk-makhluk ini dapat terbebas dari penderitaan. Esensi dasar kenapa seseorang itu memeluk agama Buddha, yang paling dasar tidak lain adalah solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi kalau ibu bapak memeluk keyakinan agama Buddha, sebetulnya ibu bapak punya satu tekad yang kuat, yakni ingin mengakhiri penderitaan. Meskipun yang lain menyatakan berbagai macam hal yang ditawarkan kepada kita, tetapi ingatlah,
Hanya di ajaran Sang Buddha inilah yang ditekankan tentang bagaimana mengakhiri penderitaan. Saya bukan membesar-besarkan, tapi Anda bisa buka masing-masing. Sekarang zamannya sudah pakai Google. Paling banyak topik dalam Dhamma yang disinggung adalah bagaimana mengakhiri penderitaan. Jadi kalau ibu bapak menyadari ingin mengakhiri penderitaan, ibu bapak tidak salah memeluk keyakinan agama Buddha. Jadi orang-orang yang datang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah orang-orang yang ingin mengakhiri penderitaan. Ibu bapak yang hadir sudah merasakan penderitaan belum? Beras naik, menderita atau bahagia? Air hujan naik, bahagia atau menderita? Beras naik, air juga ikut naik juga. Ya. DBD, demam berdarah ikut naik juga. Flu, pilek mulai ikut-ikutan, ikut naik juga. Tidak hanya beras saja yang naik. Dan itu gambaran terdekat dari kita. Penderitaan itu dekat dengan kita. Kalau kita menyadari kita ini mengalami penderitaan, mosok masih betah sih? Mosok masih betah sih? Masih betah menderita? Masih ingin menderita? Coba pikir dulu. Ya, siapa tahu tawaran saya kurang menarik bagi Anda. Ya. Apakah menderita itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan ini patut digenggam atau patut dilepaskan? Patut dilepaskan. Kita ini ibu bapak memeluk keyakinan kepada ajaran Sang Buddha adalah solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi apa yang Guru Agung Buddha tawarkan yang paling dasar adalah mengakhiri penderitaan. Mungkin di antara ibu bapak hari ini yang hadir mungkin ada yang bertanya, tapi tanyanya bisik-bisik. Kira-kira di agama Buddha ada surga enggak? Siapa tahu. Di dalam keyakinan agama Buddha ini pun juga ada alam surga. Dan alam surga itu adalah akibat dari punya bisangkara. Akibat dari memiliki banyaknya timbunan kebajikan. Punya bisangkara. Kalau ibu bapak nanti membaca Paticca Samuppada, Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyana. Kemana kesadaran ini akan melanjutkan? Bergantung dengan sangkara. Sangkaranya kalau punya bisangkara, lahir di alam surga atau lahir jadi manusia. Kalau apunya bisangkara, kalau tidak punya jasa kebajikan, jatuhnya menuju alam salah satu dari 4 alam menyedihkan. Dalam keyakinan agama Buddha juga mengenal tentang surga, juga mengenal tentang neraka. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan kepada kita bagaimana kita dapat mengakhiri penderitaan. Banyak di antara orang yang mungkin belajar sedikit, kemudian berpikir, Buddhism pesimis, dikit-dikit ngomong penderitaan, dikit-dikit ngomong penderitaan. Bukan dikit-dikit, banyak. Jadi penderitaan itu bukan sedikit, banyak. Kalau ibu bapak sekarang nih, ini tanggal muda, ini bahagia nih. Ini tanggal muda nih, bahagia. Nanti kalau sudah deket-deket tanggal 20, ya mulai itu bukan hanya beras naik, tensi juga ikut naik tuh. Yang deket-deket nih, yang deket-deket nih. Makanya Sang Buddha menawarkan kepada para siswa, cobalah kita harus kembali menarik diri ke dalam. Sebetulnya kenapa saya memeluk agama Buddha ini?
Kenapa? Karena berhimpitan dunia kita ini dengan penderitaan. Kenapa kita masih mengalami penderitaan? Ini kan pertanyaannya. Ada keinginan terpenuhi, masih kurang lagi. Sudah terpenuhi, menderita lagi. Kepengen beli tas, keturutan bahagia enggak? Bu, bahagia. Ada tas keluaran baru lagi, tetap bahagia. Mulai muncul waci sangkara. Bentukan omongan dengan suaminya. Pak, Pak, ini ada tas baru, Pak. Kalau dituruti bahagia. Udah dituruti bahagia, tak lama, 2 minggu kemudian muncul seri baru lagi. Apa yang menyebabkan kita menderita? Karena di dalam diri kita ini ada sang aku yang masih melekat dengan Ica. Makanya temanya adalah Ica, Nica, dan Anicca. Ini bukan nama orang ya. Ya. Ica itu yang mendorong kita selalu punya keinginan. Makanya di dalam Dhamma disebut, dalam Dhamma awal, Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang pincang nalabati tampi dukang. Tidak tercapai yang diinginkan, Ica itu yang pincang nalabati tampi dukang. Tidak tercapai yang diinginkan, itulah penderitaan. Kenapa Bante bisa menimbulkan penderitaan? Bukankah kalau tercapai itu bisa menimbulkan kebahagiaan? Ingat, apa yang kita dapat itu mau dipertahankan kayak apapun, dia tetap keberadaannya yakni anicca. Apa yang kita dapat ini sebetulnya karena keakuan. Menganggap bahwasanya perasaan itu adalah milikku. Tapi kalau ibu bapak rajin ikut meditasi, ini saya tawarkan nih, ya. Kalau ibu bapak rajin ikut meditasi, yang namanya perasaan itu bergantung dari 3 hal. Tergantung dari pintu indria, tergantung dari objek, dan tergantung dari kesadaran. Ketika 3 hal ini bertemu, terjadilah kontak. Makanya kalau pintu indrianya masih sehat, objeknya masih menarik, kesadarannya masih kuat, kontaknya kuat, perasaannya juga kuat. Tapi perasaan ini akan melemah. Perasaan Anda akan melemah kalau pintu indria Anda mulai melemah. Objeknya melemah, kesadaran Anda melemah, kontaknya melemah, perasaannya juga akan ikut melemah. Sampai di sini mengerti? Jadi apa yang kita rasakan itu, ibu bapak, ini deretan dari sebab akibat. Dulu mie ayam, dulu itu enak sekali, dulu. Sekarang dengan bertambahnya usia, lidah ini sudah mulai melemah. Sudah asin dibilang kurang asin. Ya. Kaldu ayamnya tetap sama. Tapi karena indera kita ini melemah, kita rasakan kok rasanya beda ya. Yang beda bukan rasanya, tapi pintu indrianya itu loh. Ibu bapak dulu nonton TV, volume 12 itu sudah kenceng. Dulu. 12 sudah kenceng tuh. Sekarang 42, ini TV apa rusak ya? Bukan TV-nya yang rusak. Telinganya yang melemah. Dulu jauh kelihatan. Bukan warna yang pudar. Oh, ini warnanya pudar. Bukan warna yang pudar, tapi matanya yang sudah pudar. Kadang-kadang orang kan nyalahin tuh. Rumah sudah dibersihkan kok masih kotor. Sudah dielap kok masih kotor. Giliran dielap bersih, dilihat kok kotor. Tuh, ternyata yang bikin kotor bukan rumahnya, tapi kesadaran matanya yang sudah mulai melemah. Nggak ada kunang-kunang, bilangnya kunang-kunang tuh. Tuh.
Jadi ibu bapak, apa yang kita rasakan nih, makanya jangan sampai ibu bapak terombang-ambing oleh perasaan. Ya. Karena perasaan itu harus disadari. Kenapa perasaan itu bisa muncul? Karena perasaan itu muncul dari tiga hal ini. Kalau objek yang kita arahkan begitu memikat, kesadaran kita begitu kuat, pintu mata kita masih kuat, hasrat untuk memiliki sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Dan ini akan membakar kita menjadi tanha dan upadana. Lantas bagaimana Bante? Supaya kita tidak lagi menderita. Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk berpikir. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Ciri khas Buddhis adalah berpikir. Apa yang muncul ini tidak tiba-tiba. Oh, mie ayamnya enak. Bukan mie ayam yang enak, tapi ini deretan. Lidah Anda sedang baik-baik saja. Kesadaran Anda juga masih aware. Ya. Meskipun enak, tapi kalau setengah ngantuk, lidahnya masih baik, tapi matanya setengah ngantuk. Dikasih makan, ini mie kesukaanmu. Saya sih jarang menemukan ya, seorang sambil tidur sambil makan. Jarang menemukan. Jadi apa yang kita rasakan di dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Pintu indria. Kita punya pintu indria itu ada 5+1. 5 yang kelihatan dari luar, 1 tidak kelihatan. Dan ini punya kesadaran masing-masing. Mata punya kesadaran untuk melihat. Dan setiap pintu indria ini ada objeknya. Kemana kita pergi? Ica kemana pergi? Keinginan ini kemana pergi? Kita yang lahir di kamaloka ini, alam nafsu ini. Meskipun kita pergi ke belahan dunia manapun, tetap kita pergi kepada 5 hal. Kepada apa yang dilihat, kepada apa yang didengar, kepada apa yang dicium, kepada apa yang dirasakan, dan kepada apa yang disentuh. Katanya hari Minggu jalan-jalan ke puncak, ngapain coba? Refreshing, apa ada di sana yang refreshing yang baru? Tidak ada yang baru, itu hanyalah objek mata. Kita kemana pergi hanya menuruti objek mata. Objek telinga, objek hidung, objek lidah, objek cita rasa. Makanya kita-kita ini, ya, ini kan momen cengbeng nih. Ya. Kemana makhluk-makhluk itu setelah lahir, setelah meninggal lahir kembali, saya bilang, tergantung dari kita. Umumnya Anda ini tidak lari jauh-jauh di lingkup tetap kama bumi. Kama bumi itu tetap alam nafsu. Kecuali Anda sering meditasi. Meditasi sampai jana, tutup usia, alamnya naik, alam Brahma. Tapi kok di antara yang saya perhatikan ini kok enggak yakin ya. Kok enggak yakin. Muter-muternya ya di situ ya. Kalau bukan lahir di alam manusia, lahirlah di alam dewa. Kalau tidak punya kebajikan, lahirlah apakah di alam neraka, alam peta, alam binatang, ataukah di alam asura. Dan lagi-lagi yang menjadi deretan kemana kita pergi adalah keinginan. Maka hati-hatilah dengan apa yang Anda inginkan. Karena kemana Anda pergi bergantung apa yang Anda inginkan. Ingin cari makan, pergi kemana? Restorannya ada di mana? Banyak. Di jalan Tanjung Duren ini restoran semua. Anda bisa ke jalan Tanjung Duren itu juga karena ada keinginan. Didorong oleh apa? Lidah. Terus Anda pergi kalau ke wihara ini didorong oleh apa? Anda sampai sini tadi didorong oleh apa? Icanya yang mendorong Anda sampai sini, keinginan yang mendorong Anda sampai sini oleh apa?
bukan 5 pintu indera. Karena di sini tidak ada sesuatu yang bagus. Tidak ada sesuatu yang bagus. Suaranya juga begitu-begitu. Ya. Terus aroma apalagi, ya kan? Terus mata, telinga, hidung, cita rasa, makanan juga tidak ada. Kalaupun ada nunggu bante. Ya. Kemudian yang kelima sentuhan. Ya, tidak ada yang menarik sebetulnya. Anda bisa datang ke sini karena kebutuhan pintu indera pikiran Anda. Pikiran Anda butuh pengetahuan, pikiran Anda butuh ketenangan, pikiran Anda butuh pencerahan, maka Anda tertarik ke sini. Makanya kalau Anda di sini kok tertarik oleh pintu indera berupa lidah, salah alamat. Sudah nunggu dari tadi, kok jaminan apa-apa kok enggak keluar. Ya. Anda datang ke sini sebetulnya didorong oleh keinginan dari pikiran, itu yang paling dominan. Bukan dari pintu indera. Karena yang ditonton apa? Tidak ada yang ditonton. Lihat Bante juga bosenin. Apa yang ditonton? Apa yang didengar? Tapi yang jelas Anda datang ke sini karena dorongan dari pikiran kita. Apa yang kita rasakan ini pun juga kontak. Makanya kalau ibu bapak selalu menyadari tentang 3 hal ini, ya, pintu indera, objek, dan kesadaran, penderitaan, keinginan akan sedikit-sedikit memudar. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda siap enggak melepaskan nafsu keinginan Anda? Anda siap enggak? Apa masih eman-eman? Bagaimana Bante cara memudarkan nafsu keinginan? Ini kan ada serial di bioskop Avatar tuh. Kapan hari ada umat cerita, Bante yang tersisa itu tinggal 1 yang penguasa angin atau apa gitu loh. Ya dia cerita sama saya pikir Avatar tuh yang badannya biru-biru gitu loh. Oh ternyata Avatar ada yang lain ya. Terus saya bilang, coba kamu perhatikan. Kalau kamu nonton bioskop, yang semula Anda tergila-gila dengan bioskop, kegilaan Anda akan berkurang. Kok bisa Bante? Selama Anda menggunakan 3 hal. Mata melihat, lihat, sadar. Suara glur, telinga mendengar. Mata melihat, gleng, telinga mendengar. Selalu wipasana, 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 wipasana. Akhirnya ketertarikan menjadi memudar. Tapi kenapa kita terus tertarik? Bagus, bagus. Oh seru, oh seru. Lupa menyadari 3 hal. Pintu indera, objek, kesadaran. Termasuk yang suka nonton drama Korea. Nonton, cari tisu. Ya. Sampai tisu gitu ya. Tapi kalau ibu bapak menyadarinya, ini hanyalah objek, mata ketemu objek. Ada pergerakan. Mata melihat ada pergerakan, sadar tahu itu objek. Terus ada suara tangis yang kadang tinggi, kadang rendah, kadang kasar, kadang halus. Disadari ini suara. Telinga menangkap suara. Nanti Anda selera nonton Koreanya menjadi memudar. Kalau mau ingin melepaskan nafsu keinginan. Nah masalahnya, kita ini masih seperti ikan di kolam yang tidak lihat umpan. Kita pikir umpan itu menyenangkan, padahal di balik umpan itu ada, tahu enggak orang mancing? Mancing itu ikan dipancing, pleng. Itu kalau cuma besi doang, kira-kira ikan mau enggak? Enggak. Ya sedikit-sedikitnya ya potongan bakso lah. Dicemplongkan. Nah, itu ikan lele itu kalau hop, kemudian langsung kecangkut tuh. Karena apa? Karena dia tidak melihat bahaya. Demikian pula kita ini. Karena kesenangan indera kita anggap ini membahagiakan. Kesenangan telinga kita anggap ini membahagiakan. Dan kita tidak melihat kailnya. Makanya sebetulnya hari tua itu tidak jadi masalah. Kenapa?
Tanggal tua itu sebetulnya tanggalnya waktu latihan atasila. Tidak pergi kemana-mana, di rumah makan dikurangi. Ya. Tapi kenapa tanggal tua itu menjadi menderita? Yang membuat menderita bukan tanggal tuanya. Karena Anda tidak bisa nuruti makanan. Anda tidak bisa nuruti telinga Anda. Anda tidak bisa nuruti mata Anda. Dan Anda tidak bisa nuruti kesenangan-kesenangan dari pintu indera Anda. Itu yang buat menderita. Bukan tanggal tua. Coba kalau tanggal tua kemudian Anda berpikir, ternyata alam ini kok sangat bijak sekali. Ada tanggal muda, tanggal tua. Giliran tanggal tua, waktunya nih banyak meditasi. Banyak meditasi. Jadi kita tidak menderita. Ya, kita tidak menderita. Karena yang membuat kita menderita lagi-lagi adalah kita tidak melihat tentang objek yang ditawarkan di depan kita. Makanya kalau ibu bapak mengerti tentang Ica itu dorongan keinginan. Makanya kalau ikut puja bakti begini, Anda sudah punya planning loh. Habis selesai puja bakti mau kemana? Kuetio sebelah. Itu Anda sudah punya planning tuh. Planning Anda tetap larinya tidak jauh. Iya, pintu indera Anda. Pintu indera Anda. Bahkan ada peserta meditasi. Ya, saya sih tidak nyangka ya. Ternyata tebakan saya benar. Saya cerita, habis meditasi ini jangan mikirin martabak. Saya bilang, kok Bante tahu ya? Bukan karena Bante tahu, karena jalan menuju wihara tadi depannya kios martabak. Ya, saya bukan mikirin tentang pikiran Anda, saya bilang. Ya karena saya berpikir namanya manusia itu habis melakukan sesuatu, habis olah batin biasanya dia akan olah rasa. Termasuk Anda yang hari ini. Ya, nanti selesai puja bakti kemana? Kuetio. Nasi campur, pisang goreng. Ada aja tuh. Kenapa ada dorongan itu? Karena Ica itu selalu muncul. Kenapa muncul? Karena kita tidak setiap saat mengembangkan 3 hal ini. Kesadaran, pintu indera, dan objek. Ya. Makanya kalau ibu bapak yang tidak bisa meditasi, tidak bisa menenangkan diri, Anda bisa menggunakan setiap saat berwipasana. Duduk. Tubuh menyentuh alas. Tubuh ini adalah landasan indrianya. Alas adalah objeknya. Yang mengetahui adalah kesadarannya. Ketika kita 3 hal ini kita analisis terus. Objek, tubuh, kesadaran. Objek, tubuh, kesadaran. Kotoran batin akan mereda. Anda boleh coba. Kenapa kita tidak bisa duduk dengan tenang saat latihan meditasi? Ica mendorong. Duduk. Sudahlah. Itu soto yang tadi dibeli itu belum dicicipi itu. Anda mau meditasi tidak jadi. Tidak jadi. Tapi kalau Anda arahkan perhatian Anda dengan 3 hal. Selalu ingat. Tubuh. Ketemu objek. Ada kesadaran. Anda akan tenang. Mendengar, ada telinga, ada suara, ada kesadaran yang mengetahui, Anda akan tenang. Jadi kalau lingkup kita hanya di 3 hal ini, ketenangan akan ada. Makanya kalau ibu bapak yang ciri khasnya tidak bisa tidur sore-sore, artinya tidurnya kok pagi-pagi, ya, cobalah latihan menyadari. Tubuh berbaring, ini tubuh, objeknya adalah bantal atau kasurnya. Yang mengetahui adalah kesadarannya. Dan ini muncul berlangsung tenggelam. Muncul berlangsung tenggelam. Nanti lama-lama Anda pasti tertidur. Kalau belum tertidur bagaimana Bante? Perhatikan terus. Makanya kalau ada peserta meditasi saya kok tiba-tiba ngorok. Oh bagus. Bagus ya. Bagus. Kenapa saya katakan bagus? Ada kemajuan. Kemajuannya ya. Di rumah dia menderita sekali loh. Mau tidurnya susah loh. Setelah sampai wihara dia merasa kemajuan. Ternyata tidur itu gampang sekali. Kalau di wihara. Ya, kalau di wihara. Baru duduk gini.
Nah, teman sebelahnya objeknya jadi berubah, bukan napas masuk, napas keluar. Ya, temennya memperhatikan telinga, suara, menyadari, telinga, suara, menyadari. Teman di sebelahnya pun juga tidak terganggu. Karena temannya menyadari ini bukan aku, ini bukan dia. Tapi ini adalah proses. Maka tidak terganggu. Itulah yang dibiasakan oleh orang-orang Arya. Beliau menyadari apapun tidak terombang-ambing oleh dunia. Kenapa? Karena mereka mengetahui rentetan sebab akibat. Jadi ibu bapak nanti mengetahui bahwasanya apa yang muncul dalam kontak kita, kita berusaha untuk nica. Nica itu mempertahankan. Kita pegang mati-matian, ingat loh ya. Kalau kita pegang dengan erat-erat, ya, tidak lain karena ketidaktahuan. Ada keinginan dipegang erat-erat, tidak lain karena ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu juga akar dari penderitaan. Makanya kalau kita tidak tahu itu paling menderita. Ya. Makanya kalau Anda sekolah nih ujian, tidak tahu pertanyaannya, bahagia atau menderita? Oh, bahagia akhirnya bisa ngikutin semester baru lagi. Kan enggak? Waduh gimana nih harus ngulang lagi nih, nanti semester tambah lagi nih. Ya kan? Jadi kalau kita tidak tahu kita menderita. Demikian pula nica itu adalah bentuk dari ketidaktahuan. Yang semestinya adalah anicca, tapi kita menganggap ini adalah nica. Yang semestinya tidak bisa bertahan, kita katakan harus bertahan, harus bertahan, harus bertahan. Apa yang terjadi? Bahagia atau menderita? Datangnya usia tua, alami atau tidak alami? Alami. Tapi kenapa datangnya usia tua itu menimbulkan penderitaan? Karena kita punya persepsi, tubuh ini milikku. Tubuh ini harus bersama denganku. Harus nica. Jangan sampai tubuh ini anicca. Tapi kalau kita belajar dari jauh-jauh hari tentang deretan sebab akibat, kita bisa menerima. Kenapa kita tua? Kenapa kita tua? Jawabannya apa? Kenapa kita tua? Kenapa kita sakit? Karena kita lahir. Di mana ada kelahiran, di situ ada tua dan sakit. Kalau tidak mau tua dan sakit, jangan lahir. Bagaimana Bante jangan lahir? Jangan terbawa oleh icca. Bagaimana supaya tidak terbawa oleh icca? Dalam praktek keseharian perlu vipassana. Mata ketemu objek disadari. Anda tidak gampang sakit hati. Ada suara dari mertua yang kasar. Telinga, suara, sadar suara masuk. Oh, masuk. Ganti lagi, muncul tenggelam, suara itu pun juga anicca. Tapi kalau suaranya kasar, seolah-olah suaranya itu selalu kekal, ini salah Anda. Salah Anda, saya tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena suaranya itu kasar. Coba didengarkan dengan pelan-pelan. Suara itu bisa Anda tangkap karena 3 hal. 1, telinga Anda masih beres. Makanya ada orang yang sabar diomongin apapun sabar. Omelin sama bosnya diam aja. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Budek. Diam aja. Atau orang yang diomelin itu diam. Yang pertama karena budek. 2 dia mengerti. Ini hanyalah sebab akibat. Telinga, suara, ada kesadaran terjadilah kontak. Tapi jarang orang sampai situ. Ya, orang jarang sampai situ. Hanya orang-orang yang mengembangkan pandangan terang yang sampai situ. Ya, ada suara, ada telinga, sadar. Makanya bisa nangkep. Kalau ada suara, ada telinga, tidak ada kesadaran, tidak akan dengar. Suara apa? Iya, karena Anda sedang lapar. Coba kalau Anda sedang napas masuk, napas keluar. Terus ditanya, itu suaranya tadi berapa kali?
Enggak tahu ya. Kadang-kadang saking seriusnya napas masuk, napas keluar. Jangankan suara AC. Suara hangat, enggak kedengaran. Bukan tertidur ya. Ya. Dia benar-benar menyadari. Makanya ibu bapak topik hari ini sebagai pengingatan kita memeluk keyakinan agama Buddha adalah untuk solusi mengakhiri penderitaan. Apa yang membuat kita menderita adalah icah, dorongan, keinginan, keinginan, keinginan. Dan keinginan itu seringkali membuat kita senang. Kenapa membuat kita senang? Karena kita tidak tahu deretan sebab akibatnya. Tapi kalau kita tahu deretan sebab akibatnya itu biasa-biasa saja. Makanya kadang-kadang ada umat komen sama saya, Bante ini mati selera. Mati selera. Bante gimana rasanya? Kadang-kadang saya sih memuji orang sih. Gimana rasanya Bante? Ya enak lah. Aslinya itu ya lidah ketemu objek disadari. Setelah dikunyah yo hilang. Tapi karena supaya besok dia tidak kecewa, gimana Bante? Ya lumayan. Apalagi kalau di pusdiklat makannya pakai bowl. Macam-macam masuk semua jadi satu. Mau kue tio, mau capce, mau ikan goreng, mau kepiting, semua masuk satu jadi satu. Disiram. Pakai kuah bakso, hilang semua rasanya. Hilang semua rasanya. Ya. Anda kalau nanti suatu saat datang ke pusdiklat kan di sana makan pakai bowl. Itu modelnya tidak kalah. Seperti resto. Nasi, sayur, ayam, daging, ikan, buah. Baris itu. Saya tinggal ngambil, masukkan ke bowl satu. Sudah penuh, nah, dimakan. Dan rasanya apa? Rasanya adalah rasa perenungan. Ya, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan. Saya makan makanan ini hanya untuk membantu tubuh supaya tidak sakit. Jadi rasanya apa Bante? Ya kalau dia orang biasa saya ya enak. Aslinya makannya apa Bante? Rasanya rasa perenungan. Ya, rasa perenungan. Kenapa kok harus direnungkan? Ini juga ada kaitannya supaya tidak terdorong oleh icah, keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak dipecahkan, kita akan selalu menggenggam. Nicca harus dipertahankan. Dan akhirnya kita akan menderita. Tapi setelah kita tahu ini adalah deretan sebab akibat yang muncul berlangsung tenggelam, anicca, mengalami kemunculan dan kepadaman, lambat laun, genggaman kita pada dunia ini pelan-pelan akan kita lepaskan. Hanya pertanyaan selalu saya sampaikan, siap enggak melepaskan keinginan? Katanya ingin bebas dari penderitaan. Siap enggak melepaskan keinginan? Siap belum? Kalau belum siap, setelah pulang dari sini dipikir lagi. Kira-kira kata Bante, siap enggak ya melepaskan keinginan? Kalau siap bagaimana Bante? Hari Uposatha praktek 8 sila. Jangan cari-cari alasan. Bante, kan kerjaannya jauh. Boleh enggak Bante? Kalau atas silanya diganti, makan memang sehari 2 kali Bante. Tapi diganti pagi dan sore. Atas sila itu tidak makan lewat tengah hari. Jadi kalau ibu bapak berani untuk melepaskan keinginan, tanda yang harus Anda munculkan, berani menjalankan 8 sila. Sebentar lagi akan bulan Waisak, berani enggak selama 1 bulan menjalankan 8 sila? Berani enggak? Belum berani, masih punya keinginan, masih ingin menderita enggak? Karena larinya di situ, di mana ada nafsu keinginan, di situ ada penderitaan. Kalau kita ingin bebas dari penderitaan, kita harus memudarkan nafsu keinginan. Kan lagi-lagi muter-muternya di situ. Katanya pengen sehat, tapi yang dilakukan tidak sehat. Gimana coba? Katanya ingin bebas dari penderitaan, tapi diajak untuk mempraktekkan bebas dari penderitaan masih eman-eman. Gimana? Bante, ada enggak cara lain sedikit lagi? Selain 8 sila bagaimana? Atas sila. Kalau susah, diskon lah. Diskonnya apa Bante? Ceit capgo.
8 silanya dipraktekkan di bulan gelap dan bulan terang. Rasanya kok terlalu berat ya Bante. Ada enggak Bante? 5 sila. 5 sila kalau seandainya dikurangi lagi bagaimana Bante? Ini kebanyakan negosiasi ini. Dhamma bukan untuk diperdagangkan, artinya ditawar-menawar. Dhamma itu untuk dipraktekkan. Hari Selasa di sini ada meditasi, ikutlah. Ya, meditasi. Yang dekat-dekat dengan sini, meditasilah. Meskipun belum biasa, datanglah. Ya, datanglah. Bante, saya tidak punya waktu. Kata siapa? Anda masih punya waktu, Anda belum dicengbengkan kok. Kalau sudah dicengbengkan baru tidak punya waktu. Ya, Anda masih punya waktu. Kenapa Anda tidak bisa menjalankannya? Anda banyak alasan. Yang dekat-dekat. Kalau yang jauh ya lain ceritanya. Mungkin kerjanya di Sudirman, kalau buru-buru ke sini kan tahu-tahu sudah pukul 21. Kan cuma kebagian nutup pintu. Yang dekat-dekat lah. Ya, hari Selasa meditasi. Ya, penting sekali. Ini berguna. Untuk apa Bante? Lagi-lagi tadi saya bilang, kita ini digenggam oleh 5 pintu indera. 5 pintu indera itu sangat kuat sekali. Dan kita hampir dibuat gila oleh 5 pintu indera itu. Kita tergila-gila oleh rupa. Kita tergila-gila oleh suara. Kita tergila-gila oleh aroma. Kita tergila-gila oleh rasa. Kita juga tergila-gila oleh sentuhan. Hampir dibuat gila. Kalau pengen waras, meditasi. Pengen waras atau pengen gila? Pengen waras atau pengen gila? Karena kalau orang waras itu sudah belajar melepaskan 5 tali kesenangan. Karena 5 tali kesenangan ini bisa membuat orang jadi gila. Mosok si Bante asli ada suami lupa istri. Kenapa? Kenapa? Bukan lupa alamat rumahnya, bukan. Suami lupa istri bukan lupa alamat rumahnya. Karena ada rupa yang lebih bagus. Ada suara yang lebih merdu. Ada aroma yang lebih wangi. Ada rasa yang lebih enak. Dan ada sentuhan yang lebih enak. Yang lama lupa. Sesi berikutnya. Sudah sesi berikutnya juga dibikin gila lagi. Tapi nanti tiba saatnya ketika dia sudah mendekati apa yang dia gila-gilai ini akan dia lepaskan. Meskipun dia punya 40 sekalipun, dia tidak akan bawa satupun. Makanya jangan sampai ibu bapak hanya fokus pada 5 hal, didorong oleh keinginan 5 hal. Rupa, suara, aroma, rasa, dan sentuhan. Meditasilah. Ya, meditasilah. Kalau tidak bisa, tadi 3 hal selalu diingat. Tubuh objeknya, tubuh landasannya, matras objeknya disadari. Hidung landasannya, udara masuk objeknya disadari. Gampang sebetulnya. Yang membuat kita sulit karena 5 hal ini lebih kuat. Rupa, suara, aroma, rasa, dan sentuhan. Ini membuat orang jadi tergila-gila. Lupa anak, lupa istri, lupa saudara, lupa keluarga, bahkan sampai lupa diri. Gara-gara 5 hal ini. Ica, jadi tanha, jadi upadana. Maka kita harus mengajari kepada batin kita, mengajarkan kepada batin kita, apa yang saya rasakan itu tidak kekal. Semua mengalami kemunculan kepadaman. Inilah hal yang ingin saya sampaikan di hari ini sebagai bentuk pengingatan. Kita memeluk agama Buddha adalah solusi untuk kita dapat terbebas dari penderitaan. Jadi kalau nanti ditanya, kenapa kamu masih beragama Buddha? Ingatlah jawabannya. Karena saya ingin mengakhiri penderitaan. Jadi nanti kalau sinciaan, ketemu dengan keluarga dan bahas soal agama, Bante sudah kasih jawabannya.
Nanti cengbeng ketemu saudara, ngobrol-ngobrol soal agama, dan tanya agamanya, kok kamu masih Buddha? Jawabannya tetap sama. Saya berkeyakinan agama Buddha karena saya punya cita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Dan ini bibit yang harus kita munculkan. Di mana ada bibit, di situ ada tunas. Di mana ada tunas, di situ akan ada batang. Di mana ada batang, di situ akan ada ranting dan akan ada buah. Sebelum sampai buah yaitu nibbana, harus dibuat kondisi-kondisi yang diawali dari bibitnya. Bibitnya adalah satu tekad, yaitu dorongan untuk mengakhiri penderitaan. Sudah yakin beragama Buddha? Sudah yakin beragama Buddha? Kalau sendirian masih percaya diri? Masih percaya diri? Masih percaya diri? Bagus. Ya bagus. Ya kadang-kadang ada di antara kita. Karena tidak jelas kenapa kita memeluk agama Buddha. Karena sebagian dari kita memeluk agama Buddha itu bukan dari belajar. Tapi dari keturunan. Karena papa mama saya. Dan papa mamanya tidak pernah mengajak cerita. Kenapa kita memeluk agama Buddha? Pernah cerita begitu kepada anaknya? Belum. Nanti kalau ditanya sama anaknya bisa jawab. Mama, kenapa dulu mama beragama Buddha? Ingat jawaban Bante. Mama memeluk agama Buddha dan mengajarkan kamu agama Buddha supaya kamu juga terbebas dari penderitaan. Ini satu hal yang perlu diingat-ingat. Ya, kalau tidak diingatkan takutnya lupa. Toleh kiri, toleh kanan sendirian. Takutnya mana tahan. Mana tahan. Toleh kanan, toleh kiri sendirian, takutnya mana tahan. Ya, tapi selama ingat tujuannya, sendirian ndak apa-apa, wong tujuannya ingin mengakhiri penderitaan kok. Ya. Oh, saya jadi biku sendirian juga ndak pernah ngajak-ngajak kok. Karena yang diajak juga ndak mau. Ya, saya juga percaya diri. Ya, kapan hari ada umat Buddha itu, ini cerita lucu-lucu nih. Bante, tinggal di Pusdiklat sendirian. Waktu itu belum ada Jaya Silo. Waktu itu tahun 2015-an. Gedungnya masih baru, kosong ndak ada isi. Isinya cuma saya aja. Kursi di bawah aja belum ada. Bante tinggal di sini sendirian. Iya. Oh, Bante enggak takut? Enggak. Kok bisa Bante? Habis saya mau ngajak orang enggak ada yang mau. Jadi ibu bapak sekalian, meskipun kita sendirian, selama kita punya tujuan mulia untuk mengakhiri penderitaan, kita harus tetap percaya diri. Saya pun juga sendirian. Karena saya ngajak-ngajak anak orang, orang tuanya pada enggak ngizinkan. Ya Bante, biarlah anak saya jadi penyokong Bante aja dah, kata dia. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang ingin Bante sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini tentang Icca, Nicca, dan Anicca. Nicca adalah dorongan keinginan, Icca adalah dorongan keinginan, Nicca adalah daya ingin mempertahankan, yang mana pada dasarnya adalah semua ini adalah anicca. Dan kita memeluk agama Buddha punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa dimengerti sehingga ibu bapak tambah keyakinannya dan tambah semangat untuk membebaskan diri dari penderitaan hingga akhirnya dapat merealisasi kebebasan mencapai nibbana. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,